Hello student, welcome to accounting class with me, Miss Grace Angelina. Let's check it out. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai jurnal penutup, posting atau pemindah bukuan jurnal penutup ke buku besar, dan neraca saldo penutupan. Selengkapnya, kalian boleh lihat di textbook akuntansi halaman 114 sampai dengan 117. Mohon diperhatikan dengan seksama ya. Perlu kalian ketahui, jurnal penutup berfungsi untuk menutup saldo-saldo akun sementara yang setelah ditutup saldo-saldo akun tersebut menjadi nol. Itulah sebabnya jurnal penutup berfungsi untuk menolkan saldo-saldo akun sementara. Akun-akun sementara yang ditutup adalah akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi yang didapat dari laba atau rugi yang diperoleh perusahaan pada periode tersebut, dan terakhir akun PRIV. Sumber pencatatan jurnal penutup adalah kertas kerja kolom laba rugi atau dari laporan keuangan, atau bisa juga bersumber dari data neraca saldo disesuaikan. Perhatikan data neraca saldo disesuaikan Bengkel Dika per 31 Desember 2019 berikut. Pada contoh soal berikut, data neraca saldo disesuaikan digunakan untuk membuat jurnal penutup. Pertama sekali kita buatkan judul tabel terlebih dahulu, yaitu Bengkel Dika, jurnal penutup per 31 Desember 2019 dalam rupiah. Nah, sekarang kita akan menutup akun pendapatan. Kita buatkan tanggalnya 31 Desember 2019, kemudian kita lihat pada data neraca saldo disesuaikan. Akun pendapatan apa saja yang ada, yaitu pendapatan jasa sebesar 6 juta rupiah. Maka kita buatkan jurnal penutupnya dengan cara mendebitkan akun pendapatan jasa sebesar 6 juta rupiah dan mengkreditkan akun ikhtisar laba rugi sebesar 6 juta rupiah. Selanjutnya kita akan menutup akun beban. Kita buatkan tanggalnya 31. Kemudian kita lihat pada data neraca saldo disesuaikan akun beban apa saja yang ada, yaitu beban gaji sebesar Rp500.000, beban perlengkapan sebesar Rp200.000, beban sewa sebesar Rp300.000, dan beban asuransi sebesar Rp100.000. Maka, kita buatkan jurnal penutupnya dengan cara mendebitkan akun ikhtisar laba rugi sebesar Rp1.100.000 dan mengkreditkan akun beban gaji sebesar Rp500.000, beban perlengkapan sebesar Rp200.000, beban sewa sebesar Rp300.000, dan beban asuransi sebesar Rp100.000. Kemudian, kita akan menutup akun ikhtisar laba rugi. Kita buatkan tanggalnya 31. Nah, untuk menutup akun ikhtisar laba rugi, kita hitung terlebih dahulu selisih pendapatan dengan beban. Jika hasilnya laba, maka jurnal penutup akan dibuat dengan mendebitkan akun ikhtisar laba rugi dan mengkreditkan akun modal. Namun, jika hasilnya rugi, maka jurnal penutup akan dibuat dengan mendebitkan akun modal dan mengkreditkan akun ikhtisar laba rugi. Karena jumlah pendapatan sebesar Rp6 juta dan jumlah beban sebesar Rp1.100.000, maka diperolehlah laba sebesar Rp4.900.000. Berarti, jurnal penutupnya adalah mendebitkan akun ikhtisar laba rugi sebesar Rp4.900.000 dan mengkreditkan akun modal sebesar Rp4.900.000. Terakhir, kita akan menutup akun PRIV. Kita lihat pada data neraca saldo disesuaikan. Akun PRIV sebesar Rp900.000. Maka kita buatkan jurnal penutupnya dengan cara mendebitkan akun modal sebesar Rp900.000 dan mengkreditkan akun PRIV sebesar Rp900.000. Setelah dibuatnya jurnal penutup untuk akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan PRIV, maka kita buatkan jumlahnya di debit sebesar Rp12.900.000 dan dikredit sebesar Rp12.900.000. Artinya balance. Setelah kita membahas mengenai jurnal penutup, kita lanjutkan dengan memposting data jurnal penutup ke buku besar. Nah, kita buatkan judul tabelnya yaitu Bengkel Dika
buku besar bulan Desember 2019 dalam rupiah. Di sini telah tersedia sebagian buku besar untuk akun-akun yang ditutup dengan jurnal penutup atau dinolkan saldo akhirnya. Cara melakukan posting jurnal penutup ke buku besar sama halnya dengan memposting jurnal umum ke buku besar ya. Pertama sekali kita lihat buku besar untuk akun pendapatan jasa. Setelah kita posting data jurnal penutup ke buku besar, maka saldo akhirnya menjadi Rp0 di kredit. Kemudian kita isikan ref jurnal penutup untuk akun pendapatan jasa yaitu 511. Kedua, kita lihat buku besar untuk akun beban, seperti beban gaji. Setelah kita posting data jurnal penutup ke buku besar, maka saldo akhirnya menjadi Rp0 di debit. Kemudian kita isikan ref jurnal penutup untuk akun beban gaji yaitu 611. Selanjutnya beban perlengkapan. Setelah kita posting data jurnal penutup ke buku besar, maka saldo akhirnya menjadi Rp0 di debit. Kemudian kita isikan ref jurnal penutup untuk akun beban perlengkapan yaitu 612. Lalu beban sewa. Setelah kita posting data jurnal penutup ke buku besar, maka saldo akhirnya menjadi Rp0 di debit. Kemudian kita isikan ref jurnal penutup untuk akun beban sewa yaitu 613. Terakhir, beban asuransi. Setelah kita posting data jurnal penutup ke buku besar, maka saldo akhirnya menjadi Rp0 di debit. Kemudian kita isikan ref jurnal penutup untuk akun beban asuransi yaitu 614. Selanjutnya kita lihat buku besar untuk akun ikhtisar laba rugi. Setelah kita posting data jurnal penutup ke buku besar, maka saldo akhirnya menjadi Rp0 di kredit. Kemudian kita isikan ref jurnal penutup untuk akun ikhtisar laba rugi yaitu 711. Kemudian kita lanjutkan dengan buku besar akun modal. Setelah kita posting data jurnal penutup ke buku besar, maka saldo akhirnya menjadi Rp24 juta di kredit. Kemudian kita isikan ref jurnal penutup untuk akun modal yaitu 411. Terakhir, kita posting buku besar untuk akun Prive. Setelah kita posting data jurnal penutup ke buku besar, maka saldo akhirnya menjadi Rp0 di debit. Kemudian kita isikan ref jurnal penutup untuk akun Prive yaitu 412. Nah, setelah memposting data jurnal penutup ke buku besar, maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat neraca saldo penutupan, di mana pada neraca saldo penutupan nantinya hanya akan memuat akun yang memiliki saldo saja, yaitu akun-akun real, seperti akun harta, utang, dan modal. Perhatikan data neraca saldo penutupan berikut. Pertama, kita buatkan judul tabelnya Bengkel Dika. Neraca saldo penutupan per 31 Desember 2019 dalam rupiah. Kita isikan nomor akun, nama akun, debit, dan kreditnya. Nah, untuk tabel ini dapat diperoleh datanya dari buku besar setelah diposting dari jurnal penutup yang masih memiliki saldo saja ya. Dan yang bersaldo 0 diabaikan saja seperti akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan Prive. Sehingga jumlah debit dan kredit sama-sama sebesar Rp27 juta. Sekian pembahasan kali ini tentang jurnal penutup, posting atau pemindah bukuan jurnal penutup ke buku besar, dan neraca saldo penutupan. Sekarang lanjutkan latihan yang sudah mi-share di Edmodo di kelas masing-masing ya. Mohon kerjakan dengan teliti. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.